Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. So welcome to Smart School Program, Generasi Smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke, di kesempatan siang hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris persiapan SNBT UTBK. Oke, bersama saya Miss Vika. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa untuk soal literasi bahasa Inggris di ujian SNBT UTBK itu sendiri bentuknya adalah soal bacaan ya atau reading text. Oke. Nah, langsung saja kita latihan ya sama-sama. Oke, so exercise. Nah, di sini ada soal thread. Nah, jadi soal thread ini adalah salah satu jenis soal yang bisa dikatakan juga masuk di tahun-tahun sebelumnya ya di SNBT UTBK. Nah, untuk soal seperti ini kita perlu baca dulu pertanyaannya ya. Nah, jadi untuk menjawab soal literasi bahasa Inggris, biasakan untuk membaca dulu pertanyaannya. Oke? Nah, kita lihat pertanyaan nomor 1, number 1. So, Tiffany's response explains that, oke. Nah, jadi Tiffany's response atau responnya Tiffany menjelaskan bahwa apa ya. Nah, berarti nanti kita lihat nih thread-nya. Ada salah satu yang namanya Tiffany ya. Oke, mari kita lihat. Nah, jadi untuk soal thread ini yang perlu kalian perhatikan juga adalah di statement yang pertama, yang ini ya, dalam hal ini statementnya Justin. Ini adalah yang statement pertama, itu yang selalu kita jadikan patokannya ya. Jadi ini yang jadi topiknya. Oke. Nah, jadi thread itu kan misalnya nih yang paling atas adalah topik. Nah, maka orang-orang selanjutnya ini itu hanya reply yang ada di topik ya. Nah, jadi seperti kalau kita main sosial media nih, kita posting sesuatu. Nah, biasanya kan dikomen tuh oleh netizen-netizen lainnya. Nah, sama seperti ini ya. Jadi yang di postingan pertama dalam hal ini adalah postingan Justin yang kita jadikan patokannya. Nah, atau topiknya. Tadi pertanyaan nomor 1 adalah gimana sih responnya Tiffany ya. Nah, apa sih yang dijelaskan Tiffany di situ? Nah, maka kita perlu tahu dulu topiknya ya. Kemudian kita baca responnya Tiffany. Nah, topiknya Justin mengatakan, I don't think that the trend of a day in my life. Nah, ya. I don't think that the trend of a day in my life is a good trend. Nah, jadi saya tidak berpikir nih bahwa tren dari a day in my life. Nah, saya rasa kalian biasa kan melihat tren-tren seperti ini entah itu di Instagram ataupun di TikTok ya. Nah, beberapa orang sering membuat video kesehariannya gitu. Nah, menurut Justin, tren itu adalah tren yang tidak baik ya. Dia bilang di sini, I don't think that the trend is a good trend. Nah, dia tidak berpikir bahwa tren itu adalah tren yang bagus. It's just nonsense for me personally. Nah, itu tidak itu tidak masuk akal gitu bagi saya. Dia tidak suka gitu. Nah, I find it overexposed even when it comes to personal or private stuff. Nah, I find it overexposed even when it comes to personal or private stuff. Nah, jadi menurut Justin, orang-orang itu terlalu mengekspos ya, terlalu menyebarat gitu, terlalu share. Nah, tentang privatnya mereka atau hal-hal yang bersifat privat. Nah, they tend to share it to the world. Mereka cenderung menyebarkannya kepada seluruh dunia, kepada orang-orang ada di dunia ini. Nah, I don't like that idea. Menurut Justin, dia tidak menyukai ide tersebut ya. Ide apa yang ide ini? A day in my life. Oke? Nah, sekarang kita lihat responnya Tiffany. I think you need to stop complaining about this thing. Saya pikir kamu perlu berhenti komplain ya. Berhenti komplain atau berhenti keluhkan tentang hal tersebut. Nah, it's just your way of thinking. Nah, itu hanya cara kamu berpikir. Nah, it's not the right spot. Itu bukanlah hal yang baik ya. Let them be the way they want to be. Nah, biarkan mereka menjadi seseorang yang mereka inginkan itu. Nah, jadi biarkan saja mereka apa yang mereka mau lakukan. Nah, what's wrong with it? Apa yang salah dengan hal itu? Nah, if you don't like it, just skip it. Nah, jika kamu tidak suka, ya skip aja, lewati saja gitu. Problem solved dan masalah pun selesai. Nah, bisa kita lihat di sini responnya Tiffany ya.
dia hanya mengatakan kepada Justin, dia reply postingannya Justin, ya tidak usah keluhkan hal itu, tidak usah komplain, biarkan mereka melakukannya. Kalau kamu tidak suka ya skip saja gitu. Nah sekarang kita lihat opsinya ya. Jadi tadi yang ditanyakan adalah responnya Tiffany. Oke. Nah so Tiffany's response. Oke kita lihat opsi A dulu nih. Opsi A, jadi responnya Tiffany ya. Nah, people must stop using social media. Orang-orang harus, nah jadi mas di sini kan artinya harus ya, harus berhenti menggunakan sosial media. Nah, apakah ada statement dari Tiffany mengatakan bahwa oh tidak usah menggunakan sosial media? Nah, itu tidak ada ya, dia tidak mengatakan bahwa stop. Yang dikatakan Tiffany adalah stop complaining, bukan stop using social media. Maka opsi A ini salah, oke? Nah, kita pindah ke opsi B. Complaining about trends is unnecessary. Nah, complaining atau mengeluhkan terkait tren tersebut itu tidak perlu. Jadi unnecessary di sini diartikan tidak perlu complain gitu. Nah, so what do you think guys about the option B? So kita lihat dulu opsi C. The trend is dangerous for society. Nah, tren tersebut berbahaya ya, bahaya untuk masyarakat. Nah, saya rasa untuk statement ini atau pernyataan Charlie ini juga tidak ada dikatakan oleh Tiffany, ya. Maka opsi C juga salah. Nah, opsi delta, everyone should follow the trend. Semua orang itu sebaiknya mengikuti tren tersebut. Nah, apakah ada saran nih dari Tiffany tadi bahwa semua orang harus mengikuti tren A Day in My Life? Nah, itu juga tidak ada ya. Nah, jadi opsi delta juga salah. Kemudian yang terakhir opsi error, social media should be limited. Nah, sosial media itu sebaiknya dibatasi. Nah, jadi apakah ada juga tadi pernyataan dari Tiffany bahwa harus dibatasi? Juga tidak ya. Nah, so the answer for number 1 is B. Nah, jadi secara tidak langsung pernyataan Tiffany tadi yang mengatakan stop complaining that trend. Berhenti keluhkan tren itu. Nah, itu secara tidak langsung ya berarti Tiffany mau mengatakan nih ke Justin bahwa tidak usah komplain ya, bahwa komplainnya itu tidak perlu gitu. Biarkan saja mereka melakukannya. Oke, nah I think that's clear ya for number 1. So let's continue to the next number. Oke. Nomor 2. Nah, what is the tone of the topic discussed from the thread ya? Jadi gimana tone-nya? Oke. Tone. Tone itu gimana nadanya ya? Gimana nadanya, bagaimana kesannya atau bagaimana vibes-nya gitu di seluruh thread tersebut. Oke. Nah, jadi bagaimana tone dari topik yang didiskusikan di thread. Nah, maka kita perlu membaca dulu keseluruhan thread-nya ini ya. Nah, oke. Gimana sih semua nada-nadanya berbicara? Apakah mereka mengkritik gitu? Ataukah mereka ingin tahu, penasaran terkait sesuatu atau apa ya? Oke, kita lihat. Nah, tadi sebelumnya sudah kita sama-sama membaca pernyataannya dari Justin ya. Jadi sekali lagi kalian ingat bahwa postingan pertama yang selalu kita jadikan topiknya. Oke. Nah, jadi di sini Justin poinnya adalah dia tidak suka ya dengan trend A Day in My Life ini. Oke, dia tidak suka gitu. Nah, kita lihat respon dari Mark. Oke. Nah, indeed, ya memang ya. Nah, kata Mark, indeed, ya memang. They are really pushing it. Mereka benar-benar memaksanya gitu. I mean, why do you have to share it to people we don't even want to know about it? Nah, maksud saya, kenapa kamu harus jadi have to di sini? Artinya harus ya. Nah, jadi kenapa kamu harus membagikannya kepada orang-orang ya, yang dimana kita bahkan tidak mau tahu tentang itu. Nah, itu menurut Mark. Berarti Mark di sini setuju ya pernyataannya Justin gitu. Dia menyetujui statementnya Justin bahwa secara tidak langsung bisa kita lihat juga bahwa Mark tidak suka dengan adanya tren tersebut. Nah, jadi bilang kenapa harus di-share kalau orang juga tidak mau tahu tentang itu gitu. Nah, Tiffany tadi juga sudah sama-sama kita baca ya. Nah, kalau Tiffany sendiri agak bertentangan ya dengan Justin di sini karena dia mengatakan bahwa tidak usah gitu stop komplain tentang tren tersebut.
Nah, tadi juga ada kalimatnya let them be the way they want to be. Biarkan saja mereka apa yang mereka ingin lakukan gitu. Apa yang salah terhadap itu ya, apa yang salah dengan melakukannya. Nah, kalau kamu yang tidak suka, kamu yang skip aja gitu. Oke? Nah, itu pernyataannya Tiffany. Kita lihat pernyataannya netizen lainnya ya. Nah, menurut Ray, di sini Ray mengatakan, oke. Nah, Ray sendiri mengatakan, I have no problem with that type of content. Oh, saya tidak ada masalah kok dengan konten seperti itu, ya. Nah, it's okay to make such content like that. Nggak apa-apa kok itu untuk membuat konten seperti itu. Nah, but maybe we just need to stop crossing the line and be wiser in using social media. Nah, jadi tapi mungkin kita perlu berhenti untuk melewati batas. Nah, dan lebih bijak. Jadi wiser di sini, wise kan bijak ya. Kalau wise seperti lebih bijak. Nah, lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Oke? Nah, it's not a right choice for me to share private stuff with people. Nah, kemudian kata Ray, itu bukanlah pilihan yang bagus bagi saya untuk berbagi ya hal-hal suatu privat atau ya privatnya dia kepada orang-orang. Nah, that's the only one problem here. Itulah permasalahannya di sini. Nah, jadi kalau Ray kita bisa lihat ya, dia mendukung, artinya dia tidak masalah lah dengan adanya tren seperti itu. Karena dia bilang saya tidak ada masalah kok. Nah, tapi ada tapinya nih dari Ray. Nah, tapi perlu memperhatikan batasannya ya. Nah, karena dia mengatakan di sini kita hanya perlu berhenti untuk melewati batas. Nah, dan lebih bijak menggunakan sosial media. Nah, tapi kalau bagi Ray sendiri ya, dia tidak akan menyebarkan privat stuff-nya gitu atau hal-hal yang privat gitu kepada orang-orang. Oke? Nah, itu menurut Ray. Sekarang kita lihat menurut Brian. Brian di sini mengatakan, just be yourself cause we live only once. Oke, jadilah dirimu sendiri karena kita hanya hidup sekali. Oke, anyway, who wants to be the next Indonesian Idol? Ngomong-ngomong, siapa nih yang mau jadi Indonesian Idol ya? Siapa yang mau jadi Indonesian Idol? Nah, jadi kalau Brian di sini kita lihat dia kayak out of the topic ya. Nah, jadi dia membicarakan hal lain nih. Nah, sering sih kita biasa melihat mungkin komen-komennya orang di postingan, suatu postingan ternyata tidak nyambung dengan postingannya itu. Nah, sama kayak Brian di sini ya. Dia menanyakan ke orang, siapa nih yang mau the next Indonesian Idol? Oke, lanjut kita lihat Jenny. Jenny sendiri mengatakan, I don't know what to say as a content creator. Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan sebagai seorang content creator ya. I think sometimes we just need to be calmer ya. Saya pikir kadang-kadang ya kita hanya butuh lebih tenang dan not questioning everything ya, dan tidak mempertanyakan segalanya. Let them be, biarkan saja gitu. But just don't follow the bad ones. Nah, tapi jangan ikuti hal yang buruk. Nah, jadi kalau Jenny di sini secara tidak langsung juga dia mau mengatakan bahwa oh tidak apa-apa kok tren itu ada gitu, tapi kita jangan ikuti sebagai penonton ya, jangan mengikuti hal yang buruk ya. Nih, just don't follow the bad ones. Oke? Nah, sekarang kita sudah membaca keseluruhan thread-nya. So what do you think about the tone? Jadi gimana tuh tadi tone-nya? Gimana nada bicaranya semua netizen-netizen ini? Kita lihat opsinya ya. Nah, jadi ada alpha contradict. Jadi contradict ini bertentangan ya. Bertentangan. Nah, apakah seluruh netizen tadi tidak setuju dengan pernyataannya Justin? Gimana tuh? Karena sekali lagi Justin yang kita jadikan topiknya ya atau patokannya tuh. Nah, kalau wondering di sini artinya ingin tahu. Ingin tahu atau bertanya-tanya gitu ya. Nah, kalau positif ya positif, kritikal berarti mengkritik ya. Objektif ini sama seperti kayak netral gitu. Nah, tadi sekali lagi kita sudah sama-sama baca semua statementnya ya. Nah, kalau kontradik itu masih kurang tepat ya. Kenapa? Karena tadi ada sih memang yang bertentangan ya.
Di beberapa mereka ada yang bilang bahwa, oh menurut saya itu tidak apa-apa kok tren seperti itu gitu. Kalau Justin sendiri kan tidak suka. Nah, tapi tidak semua bertentangan dengan Justin. Bisa kita lihat juga tadi ada yang setuju ya. Dia bilang, saya juga tidak suka dengan tren seperti itu. Nah, kalau nggak salah tadi Mark ya yang orang kedua tuh. Nah, itu berarti tidak bisa jawaban alfa ya. Nah, jadi kalau kontradik itu ketika semuanya bertentangan dengan yang ada di topik. Nah, oke. Jadi ketika semua netizennya itu bertentangan dengan di topik. Nah, dalam hal ini kan tadi ada isi yang bertentangan tapi tidak semua. Makanya opsi A ini salah. Oke. Nah, opsi B, wondering. Wondering itu ingin tahu ya, atau bertanya-tanya. Nah, tadi nada bicaranya semua itu tidak ya, mereka tidak ingin tahu sesuatu kok. Mereka justru memberikan pernyataannya, mereka memberikan pendapatnya gitu ya. Nah, jadi tidak juga untuk ini. Nah, positif juga tidak ya. Nah, jadi tidak, karena sekali lagi tadi ada juga yang mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan adanya trend A Day in My Life. Terus mengkritik juga tidak ya. Nah, karena ya itu tadi sama alasannya seperti yang opsi alfa. Nah, di sini kan ada kok yang suka dengan tren itu, yang artinya di mana ya tidak masalah dengan adanya tren itu gitu. Jadi tidak juga. Maka jawaban yang paling tepat untuk jawaban nomor 2 adalah error. Oke. Jadi objektif di sini diartikan cuma memberikan pendapatnya. Oke. Jadi orang-orang tadi itu dia hanya memberikan pendapatnya, pandangannya terkait suatu isu. Nah, dalam hal ini ya isunya tentang trend A Day in My Life. Oke? Nah, jadi ingat ya objektif di sini diartikan memberikan pendapatnya, artinya netral gitu. Netral, ada yang setuju, ada yang tidak tadi kan? Nah, jatuhnya menjadi netral. Oke, atau objektif. Seperti itu ya, students. So let's continue to the next question. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nah, whose response is not relevant ya. Nah, jadi siapa yang responnya paling tidak nyambung. Jadi not relevant ini yang dicari adalah pernyataan yang tidak nyambung. Nah, tidak nyambung terhadap topik yang diberikan di thread pertama ya. Dalam hal ini thread statementnya Justin. Nah, tadi sama-sama sudah kita baca kan? Dan kayaknya udah ketebak siapa nih yang paling tidak nyambung. Oke, mari kita lihat lagi kembali statementnya. Nah, di sini tadi Justin topiknya. Mark di sini masih dikatakan nyambung ya. Karena Mark di sini memberikan pernyataannya atau pendapatnya bahwa dia juga setuju dengan Justin bahwa kenapa orang-orang harus sebar ya kayak kesehariannya gitu. Nah, yang dimana orang-orang bahkan tidak mau tahu. Berarti Mark di sini masih nyambung dengan statementnya Justin. Oke? Nah, Tiffany juga dikatakan masih nyambung. Kenapa? Karena dia responnya di sini mengatakan ya, udah berhenti untuk keluhkan hal itu, berhenti komplain ya. Nah, berarti masih nyambung juga dengan statementnya Justin. Nah, kita lihat lagi. Kalau Ray ini masih nyambung tidak? Ray juga masih nyambung ya. Nah, dia tadi mengatakan, kalau saya juga tidak masalah kok dengan adanya konten seperti itu. Oke, I have no problem. Berarti masih nyambung juga ya dengan postingannya Justin gitu. Nah, kalau Brian bilang, oke, jadilah dirimu sendiri karena kita hanya hidup sekali. Ngomong-ngomong, siapa yang mau jadi the next Indonesian Idol? Nah, ini dia jawabannya ya, Brian. Nah, jadi jawabannya adalah Brian. Kenapa? Karena dia tiba-tiba menyinggung soal siapa yang mau jadi the next Indonesian Idol. Itu tidak nyambung dengan yang ada di topik gitu. Karena topiknya membahas tentang A Day in My Life trend ya. Nah, sementara Jenny kan juga masih nyambung gitu. Dia mengatakan bahwa oke, boleh kok mengikuti tren itu tapi jangan ikuti hal yang buruknya gitu. Oke, berarti yang sangat tidak nyambung di sini adalah Brian. Oke, coba kita lihat opsinya ya. Apakah ada Brian? Yes, ya. Jadi so the answer is Delta. Oke. Jadi ingat ya, untuk not relevant di sini berarti pertanyaannya itu meminta kita mencari yang tidak nyambung dengan yang ada di topik gitu. Jadi biasanya ada 2 jenis tuh pertanyaannya. Kita diminta yang paling relevan siapa atau biasa juga yang tidak relevan siapa. Gitu. Oke?
Kita lanjut ya. Nah, mari kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. The word choice from Ray's response is closest in meaning to. Oke, kata choice di postingannya Ray atau responnya Ray itu sinonimnya apa ya? Nah, jadi closest in meaning to, nih closest in meaning to itu sama saja kita diminta mencari persamaan kata ya. Nah, sinonim. Oke, sinonim dari kata choice. Yang mana sih samanya di sini? Oke, ada ambition, ada konsep, method, decision, dan juga goal ya. Nah, ambition itu kan ambisi. Apakah sama? Oh ya, kita perlu pahami dulu ya, choice. Choice itu apa sih? Choice itu adalah pilihan kan? Kalau berdasarkan postingannya Ray, nah, tadi dia kata choice-nya di situ diartikan sebagai pilihan. Nah, konsep, kalau konsep kan sama juga ya, konsep. Nah, metode itu kan metode ya. Oke, decision itu keputusan. Nah, goal itu artinya tujuan. Nah, dari opsi ini yang mana memiliki makna yang mendekati ya, makna yang jadi sinonim di sini bisa diartikan makna yang sama itu atau makna yang mendekati artinya ya. Nah, yang mendekati. Nah, yang mendekati dari kata pilihan atau choice. Nah, jadi jelas juga di sini ya, kalau ambisi kan tidak ambition, konsep, method, ada decision, keputusan, dan juga goal, tujuan. Nah, jadi yang mendekati adalah, coba kita lihat dulu deh postingannya Ray tadi. Di sini kata choice-nya itu, diikuti ada kata right choice ya sebelumnya. Jadi right choice atau pilihan yang tepat gitu nih. Right choice. Jadi kata choice-nya di sini ada kata right-nya tuh. Right choice, pilihan yang tepat. Oke. Tadi kita kembali lagi. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang tepat, right choice. Berarti sama dengan delta ya, keputusan yang tepat. Oke, jadi jawabannya adalah delta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, number 5. Who respond to the statement of the first thread from the perspective of a content creator? Jadi siapa yang merespon terhadap statement yang ada di thread, first thread. First thread kan berarti postingannya Justin ya. Justin. Nah, from the perspective of content creator. Nah, jadi yang perspektifnya itu sebagai content creator ya. Oke, atau POV dari content creator. Nah, soal kayak gini itu ya ambil saja kata kunci di pertanyaannya ya. Dan kita ambil kata content creator. Nah, kita bawa tadi ke statement-statement yang ada di soalnya ya. Nah, tadi siapa nih? Ini juga jelas ya. Jadi sebenarnya enak sekali dijawab kalau kita sudah baca semua tadi ini statementnya dari orang-orang ini kan. Nah, jadi sudah kita baca juga tadi sama-sama. Dia yang ada kata content creator itu kan hanya ada di postingannya Jenny ya. Oke, jadi hanya ada di postingannya Jenny. Yang tadi yang dia mengatakan I don't know what to say as a content creator ya. Sebagai seorang content creator. Berarti di sini Jenny memberikan pandangannya sebagai seorang content creator. Nah, jadi jelas sekali di sini jawabannya adalah Jenny ya. Error. Oke? That's clear ya. Next, kita pindah ke soal nomor 6. Oke. What is the main issue discussed in the text? Jadi apa isu utama ya yang didiskusikan pada teksnya? Oke. Nah, the main issue. Nih, sekali lagi kita semua sudah sama-sama tahu ya bahwa isu yang diangkat oleh topiknya di sini atau dari postingannya Justin tadi ya.
Nah, Justin kan di sini membuat sebuah postingan tentang trend a day in my life. Nah, kemudian sekali lagi untuk netizen-netizen lainnya itu ada yang setuju dengan tren itu, ada juga yang tidak setuju dengan tren tersebut, ya. Yang setuju karena dia mengatakan kayak, oh saya juga setuju bahwa saya setuju dengan Justin, saya tidak suka gitu dengan tren itu karena ya kenapa harus posting sementara kita juga tidak mau tahu kok tentang kehidupan kamu gitu. Nah, tapi yang mengatakan bahwa mereka setuju-setuju saja dengan tren itu ya ada juga alasannya tadi ya bahwa kenapa harus komplain, ya biarkan saja mereka melakukannya gitu. Jadi ada yang setuju dan tidak setuju dengan pernyataannya Justin. Nah, sekarang kita lihatlah opsinya ya. Mana tadi? Oh ini. Main issue-nya. Oke, mari kita lihat opsinya. Opsi A, the popularity of Indonesian idols. Wih, I think that's not related to the topic ya. Kalau opsi A ini kan tidak nyambung gitu. Ada sih kata Indonesian Idol disebut di trendnya, di threadnya atau di postingannya tadi salah satu orang atau netizen itu. Nah, tapi bukan itu main isunya kan. Nah, kepopularitas dari Indonesian Idol. Itu kan tidak ya, tidak membicarakan hal tersebut. Jadi opsi A salah. Opsi B, the impact of social media trends on privacy. Jadi dampak dari sosial media atau tren di sosial media terhadap privasi ya. Oke, itu kalau opsi B. Kalau C, the importance of becoming a content creator. Nah, pentingnya menjadi content creator, apakah itu tadi yang dijelaskan di thread-nya? Pentingnya menjadi content creator. Ya ada sih dijelaskan, ada sih salah satu tadi netizen ya yang menyebutkan pandangannya sebagai content creator. Nah, tapi tidak menjelaskan juga bahwa pentingnya menjadi content creator. Tidak ada ya penjelasannya. Jadi opsi Charlie juga bisa kita pastikan salah. Nah, opsi delta, the benefits of sharing personal experiences. Manfaat ya. Nah, benefits di sini kan artinya manfaatnya. Manfaat dari sharing atau berbagi pengalaman pribadi. Nah, berbagi pengalaman pribadi tidak juga ya. Bukan itu tadi yang dijelaskan manfaatnya kan. Nah, jadi bisa kita pastikan juga opsi delta salah. Opsi error, the influence of celebrities on teenagers. Nah, influence itu pengaruh ya. Nah, oke, pengaruh selebriti terhadap remaja. Ya, itu juga tidak ya, ini juga out of the topic nih, tidak ada juga pernyataan seperti itu dijelaskan pada trendnya. Jadi jelas juga pada soal nomor 6 ini, the answer is D. Oke, jawabannya adalah bravo ya. Nah, jadi impact-nya tadi social media trendsnya di sini kan yang dimaksud ya trend itu tadi a day in my life, oke, terhadap privacy. Oke? Nah, itu dia. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, next number 7. Oke. What can be inferred about Justin's opinion? Apa yang bisa disimpulkan ya? Nah, apa yang bisa disimpulkan terkait pendapatnya Justin gitu. Oke, kita lihat ada opsi A, apakah Justin mendukung support ya mendukung personal life of online. Apakah Justin, jadi he di sini merujuk kepada Justin ya. Jadi semua di sini yang opsinya ada kata he. Nah, di sini merujuk kepada Justin kan. Jadi pertanyaannya adalah apa yang bisa disimpulkan dari pendapatnya Justin, oke? Nah, opsi A. Jadi sekali lagi, atau kita lihat lagi sama-sama tadi pernyataannya Justin ya. Nah, Justin di sini dia tidak, yang ini tadi kan, dia tidak menyetujui ya. Dia mengatakan bahwa I don't think that the trend of a day in my life is a good trend. Jadi saya pikir trend a day in my life ini bukanlah konten yang bagus gitu. Nah, jadi artinya dia tidak setuju dengan adanya ini tren tersebut ya. Nah, kenapa ada juga dijelaskan di sini bahwa orang-orang terlalu overexpose, orang-orang terlalu mengekspos hal pribadinya di sini, private stuff.
Nah, jadi dia tidak suka dengan tren tersebut. Oke. Jadi Justin di sini tidak hanya mengatakan bahwa dia tidak suka ya, dia juga memberikan alasannya. Alasannya ya itu tadi karena orang-orang terlalu overexpose, terlalu menyebarkan personal staffnya atau private staffnya gitu, hal pribadinya. Tuh. Oke, berarti yang mana dong jawabannya? Apakah Alfa, Justin sepenuhnya mendukung personal life online, mendukung kehidupan, mendukung berbagi kehidupan personal secara online? Tidak ya, justru tidak. Ini justru kebalikannya gitu. Dia tidak setuju gitu. Kalau B, he thinks a day in my life is educational. Dia pikir atau dia berpendapat bahwa train a day in my life itu mendidik. Nah, ini tidak ada pernyataannya ya. There is no info about this di postingannya Justin. Nah, atau C, he feels the trend invades personally privacy. Nah, jadi dia merasa tren tersebut mengganggu hal privasi ya, privasinya gitu, privasi seseorang. Nah, jadi mengganggu. Nah, atau delta, he wants to become a content creator. Apakah tadi opininya Justin dia mau jadi content creator? Ya tidak ya. Sekali lagi yang content creator ini hanya disebutkan di postingannya Jenny. Itu pun dia memberikan pandangannya sebagai content creator ya. Terus kalau error, he believes everyone should follow trend. Dia percaya bahwa semua orang itu sebaiknya mengikuti tren. Ini juga tidak ya. Jadi Justin tidak memberikan saran apapun bahwa semua orang ini harusnya mengikuti tren. Justru kebalikannya lagi bahwa Justin tidak menyukai tren tersebut. Nah, jadi jelas sekali di sini jawabannya adalah Charlie ya. Dia merasa bahwa tren itu mengganggu privasinya seseorang gitu karena dia terlalu overexpose. Jadi tadi ada keterangan kayak dia terlalu overexpose pribadinya gitu. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie. Kita lanjut ke soal selanjutnya, number 8. Oke, that's the last question ya of the thread. Ini adalah pertanyaan terakhir di thread ini. Nah, Ray's opinion differs from others because he bla 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 bla. Oke. Jadi opininya Ray atau pendapat Ray berbeda. Jadi differs itu artinya berbeda. Nah, berbeda dari yang lain ya, dari pendapat-pendapatnya netizen yang lain karena dia kenapa gitu. Nah, coba kita kembali lagi dulu ya ke postingannya Ray. Tadi Ray mengatakan apa sih? Oke, Ray. Ray tadi yang mengatakan bahwa dia tidak masalah ya. Dia tidak, nih, I have no problem. Oke, wait. Nah, jadi saya tidak masalah dengan adanya konten seperti itu ya. Di kata Ray. Dia tidak masalah gitu. It's okay to make such content like that. Tidak apa-apa kok gitu. Membuat konten seperti itu. Nah, tapi ada kata but-nya di sini ya. Tapi mungkin kita perlu berhenti melewati batas. Jadi menurut Ray ya harus ada batasannya juga nih kalau kita mau share sesuatu di sosmed. Karena akan dilihat oleh semua orang kan gitu. Nah, ada kalimatnya lagi dari Ray. Dan lebih bijak menggunakan sosial media ya. Nah, jadi it's not right choice for me to share private stuff with people. Nah, jadi kalau Ray sendiri mengatakan tadi bahwa bukan pilihan yang tepat nih, bukan pilihan yang tepat bagi saya kalau harus share atau berbagi hal-hal pribadi ke orang-orang. Nah, that's the only one problem here. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, tapi perlu ada batasannya dan lebih bijak menggunakan sosial media dan tidak perlu menyebarkan sesuatu yang lebih privat gitu ke orang-orang. Itu menurut Ray. Oke, nah kita lihat opsinya. Ada enggak pernyataannya seperti itu? Nah, opsi alpha. Alpha di sini strongly rejects. Nah, jadi dia tadi sini kan because he karena dia sangat menolak ya, sangat menolak tren tersebut. Apakah di sini tadi Ray sangat menentang tren tersebut? Reject kan di sini bisa diartikan menentang ya. Nah, jadi Ray dia sangat menentang tren tersebut. Ini kurang tepat ya karena kalimat pertama dari Ray tadi mengatakan I have no problem with that trend ya. Saya tidak ada masalah kok dengan tren seperti itu. Jadi opsi A masih kurang tepat.
Kalau B, he ignores the issue completely. He ya ignores itu mengabaikan. Nah, jadi dia mengabaikan isu tersebut gitu secara nyata. Ya, jadi dia mengabaikan isu tersebut. Oke, apakah dia mengabaikannya? Tidak juga ya. Nah, kalau C, accept the trend but emphasizes limits. Nah, accept itu artinya menerima. Jadi menerima tren tersebut atau setuju ya, menerima atau setuju. Nah, setuju dengan tren tersebut, tapi perlu memperhatikan atau menekankan batasan ya. Nah, apakah itu tadi menurut Ray? Atau delta, one striker social media rules. Dia ingin, jadi ada kata dia di situ, dia ingin lebih ketat gitu aturan-aturan sosial media. Strike ya, strike di sini kan lebih ketat lagi penggunaannya. Nah, apakah tadi Ray mengatakan demikian? Atau error, he thinks sharing private life is mandatory ya. Jadi dia pikir bahwa berbagi kehidupan privasi atau ya kehidupan privat itu adalah hal yang wajib. Jadi mandatory itu adalah wajib ya. Nah, hal yang wajib. Nah, apakah Ray mengatakan hal demikian bahwa kita memang wajib menyebarkan private life-nya kita? Tentu saja tidak ya. Dan saya rasa jelas untuk pertanyaan nomor 8 ini, tidak juga delta tadi ya. Nah, so the answer is Charlie. Jadi Ray mengatakan dia setuju-setuju saja, dia menerima kok adanya tren tersebut, tapi perlu memperhatikan batasan ya. Artinya ya tidak perlu kita share hal-hal privasinya kita yang tidak perlu diketahui orang. Ya, mungkin kita boleh share sesuatu yang bisalah memotivasi orang ya. Nah, seperti itu. Oke, students, so I think that's all for today ya. So, semangat terus ya belajarnya dan yang paling penting jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatannya ya. Nah, jadi sekian untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Okay, so I think that's all for today. Thank you for your nice attention. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.